yang jadi problem demokrasi kita sekarang itu bahkan penyumbang terbesarnya menurut saya, dan mudah-mudahan kawan-kawan bersetuju dengan saya, adalah presidential threshold ini. Penyumbangnya, saya nggak bisa bilang faktor doang ya, tapi itu penyumbang terbesarnya. Kalau kita bicara demokrasi, itu bukan hanya dalam cara pandang konstitusionalisme, tapi kita punya problem yang lebih mendasar dalam tataran etik itu satu, dan pada akhirnya ada soal peradaban politik kita yang jadinya tidak terbangun. Bahkan kalau saya boleh bilang mundur. Kenapa? Karena presidensial threshold ini dia berkontribusi pada suburnya, kita mungkin bisa sebut gitu ya, politik yang berpusat pada elit center politik, ataupun dia menyuburkan kartel politik. Saya kira ini momentum yang paling tepat karena Mahkamah Konstitusi itu sudah makin kelihatan inkonsistensinya. Dari dulu mereka selalu bilang, oh ini adalah yang namanya open legal policy, kebijakan hukum terbuka, terserah pembuat undang-undang katanya. Mau bikin 20% kek, mau ada atau enggak kek. Tapi sesungguhnya argumen itu sangat keliru. Karena ini soal yang punya kepentingan konstitusional yang sangat penting, sehingga jelas MK harus cawe-cawe. Harus memang dia pengontrol jalannya eksekutif dan legislatif kok. Saya singkat saja sebenarnya, saya ingin menyampaikan dua hal dari apa yang harus kita bicarakan pada siang hari ini. Yang pertama itu aspek politik, dan yang kedua aspek hukum pastinya. Dari aspek politik dulu, saya ingin mengajak kita semua yang hadir di sini membicarakan atau merefleksikan akibat dari adanya presidensial threshold. Akibatnya pasti banyak banget. Kita bisa ini semua satu orang aja kalau kita kumpulkan pakai post-it atau metaplan bisa penuh tembok ini. Tapi kalau misalnya kita lihat, kita coba kategorisasi, paling tidak kan 3 hal ini akibatnya kelihatan. Kategorisasinya berdasarkan pemerintahan. Yang pertama, sebelum pemerintahan berjalan, apa yang akan terjadi dengan adanya presidensial threshold? Akan ada negosiasi politik untuk menentukan siapa yang bakal dapat jatah kursi menteri. Jatah, bukan kompetensi. Jangan harap bicara kompetensi. Bahkan di saat-saat terakhir kita tahu persis pergantian menteri yang belakangan ini. Apa kita pikir itu karena kompetensi? Ini soal jatah, soal bagaimana
Februari nanti sebentar lagi, bahkan sebenarnya pencalonan resminya itu kan sebentar lagi, itu akan bisa diatur. Kedua, kategori keduanya ketika pemerintahan berjalan, apa akibatnya? DPR selalu dalam situasi nurut oleh pemerintah. Coba kita semua kawan-kawan perhatikan, apa pernah sejak 2019 ada hak angket terhadap pemerintah? Tidak ada kan Pak dan Ibu semuanya, tidak ada. Undang-undang mana ada yang dapat perlawanan berarti dari DPR? Tidak ada. Undang-undang IKN, undang-undang Cipta Kerja, undang-undang Minerba, undang-undang Kesehatan, undang-undang apalagi kita bisa bikin daftar, semuanya lolos. Bahkan ketika undang-undang Cipta Kerja itu berasal dari Perpu yang minggu lalu salah satunya sidangnya tadi Bang Rizal Ramli sudah bercerita tadi. Setelah pemerintahan yang ketiga kategorinya juga nggak ada pertarungan gagasan. Saya kira teman-teman kawan-kawan semuanya tulisannya sama dengan saya. Tadi waktu di jalan saya sering ngobrol sama supir taksi karena saya kemana-mana bisa naik kendaraan umum. Jadi supir taksi bilang begini, Mbak udah milih siapa calon presiden belum? Saya bilang belum Pak. Dia maksa-maksa. Bikin aja Bu, ini kayaknya paling keren dia bilang. Nggak ada Pak. Kenapa? Karena mereka belum bicara pikiran. Mereka semua masih meeting, itu kan ya? Masih makan siang bersama, ketemu di kawinannya anaknya si A, si B, si C, dan seterusnya. Nggak ada yang bicara gagasan. Bagaimana kita mau memilih? Kan tiga itu ya kawan-kawan yang bisa kita lihat. Nah, tapi begini, saya ingin mengajak kita semua memikirkan bahwa yang jadi problem demokrasi kita sekarang itu bahkan penyumbang terbesarnya menurut saya, dan mudah-mudahan kawan-kawan bersetuju dengan saya, adalah presidential threshold ini. Penyumbangnya, saya nggak bisa bilang faktor doang ya, tapi itu penyumbang terbesarnya. Kenapa? Karena kan kalau kita berbicara demokrasi itu bukan hanya dalam cara pandang institusionalisme, tapi kita punya problem yang lebih mendasar dalam tataran etik. Itu satu, dan pada akhirnya ada soal peradaban politik kita yang jadinya tidak terbangun. Bahkan kalau saya boleh bilang mundur. Kenapa? Karena presidential threshold ini dia berkontribusi pada suburnya, kita mungkin bisa sebut ini ya, politik yang berpusat pada elit central politik, ataupun dia menyuburkan kartel politik. Nah, jadi suasana politik kita belakangan ini gagal menumbuhkan politisi-politisi dengan kualitas pikiran dan pemikiran-pemikiran politik yang berkualitas. Nggak ada lagi, semuanya soal makan siang bareng, soal siapa yang populer di media sosial dan lain sebagainya. Dan buat saya kontribusi terbesarnya ada di soal presidential threshold. Oke, itu satu. Yang kedua, ini biar gak nahan makan siang lama. Yang kedua, saya mau bicarakan soal hukum karena di sini ada kuasa pemerintah yang sudah tegak, Mas Airlangga dan Bang Uda sekali. Jadi kan Ibu dan Bapak sekalian, kita 30 loh, 30 kali gagal presidential threshold di MK. Sebagian seperti permohonannya Bang Uda mohon dikoreksi kalau salah, itu istilah hukumnya di MO karena legal standingnya dianggap tidak bisa berdiri katanya di legal standing kan begitu ya. Tapi 30 kali, bayangkan ini rekor sebuah isu yang terus-menerus dipinggirkan, bisa ditolak, bisa juga tadi ya tidak dapat diterima gitu 30 kali. Nah sebenarnya kan tadi yang lain sudah menjelaskan, saya tidak akan menjelaskan. Yang pasti dua hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, memang pasal 222 ini tidak ada cantolannya dalam Undang-Undang Dasar. Tadi udah Ferry sudah menantang bahkan kalau pakai kontrol F aja ya, udah Ferry kontrol F aja
dibuka dokumen Undang-Undang Dasar 1945. Nggak ada istilah itu sama sekali, ambang batas pencalonan presiden. Dan yang kedua, sudah ada beberapa riset, nggak cuma satu, beberapa yang membuktikan bahwa tidak ada negara lain di dunia ini, di dunia ya, saya nggak bilang Asia Pasifik, saya nggak bilang Asia Tenggara, dunia yang sistemnya presidensialisme yang punya ambang batas pencalonan presiden. Presidential threshold memang istilah bahasa Inggris yang kayaknya kita akan berasumsi, oh ya ini pasti komparasi ini ada di banyak negara. Tapi sebenarnya yang namanya presidential threshold itu beda. Itu tuh kalau sudah memilih, nah terus siapa yang nyampe misalnya 50% plus 1 maka dia yang menang. Itu yang namanya presidential threshold dalam bahasa Inggris. Di kita ambang batas pencalonan dari awal filternya. Nah kalau bicara itu tidak ada kawan-kawan satu negara pun, negara kecil maupun negara besar di dunia ini yang punya sistem seperti itu. Nah jadi soalnya secara umum ada dua di legal standing. Mudah-mudahan bisa ya kawan-kawan, karena partai buruh adalah partai yang akan berkompetisi di pemilu ini. Menurut saya legal standingnya kuat. Nah tapi yang kedua, kita punya masalah di isu open legal policy, kebijakan hukum terbuka. Jadi dalam konteks kebijakan hukum terbuka itu kan untuk kawan-kawan yang mungkin tidak terbiasa dengan istilah-istilah hukum, sebenarnya MK selalu menggunakan istilah open legal atau argumen open legal policy itu untuk bilang bahwa oh ini bukan tugas kami di MK untuk menentukan, ini adalah tugasnya Presiden dan DPR sebagai pembuat undang-undang, karena kami lembaga yudikatif. Jadi batasnya di situ menurut MK. Itu kami biarkanlah pembuat undang-undang menentukan sendiri. Itu kira-kira secara ringkas open legal policy itu. Nah tapi menurut saya MK itu kan dalam sidang yang terakhir dia selalu menantang. Dia bilang kasih kami argumen baru dong. Kalau enggak ya kami nggak bisa putuskan, nggak bisa sepakat dengan kalian. Nah argumen baru itu sebenarnya sudah lahir dengan istilah constitutionally important yang diperkenalkan di dalam putusan 112 ya, nomornya saya lupa, putusan yang terkait dengan pimpinan KPK dari 4 tahun jadi 5 tahun. Dan waktu itu lagi-lagi posisinya 54, bisa diduga ya gambarannya sebenarnya siapa dan siapa. Tapi intinya adalah MK dalam putusannya bilang bahwa oh memang sih ini open legal policy. Memang karena kalau masa jabatan itu dianggap serupa dengan presidential threshold, itu urusannya pembuat undang-undang. Tapi dia bilang karena KPK punya constitutional importance, maka kita putus nih, kita ambil wewenang si pembuat undang-undang. Jadi dari KPK dari 4 tahun jadi 5 tahun. Nah, tapi saya nggak mau panjang di situ. Saya hanya ingin bilang bahwa ada argumen baru. Dan saya kira ini momentum ini pas sekali untuk mengajukannya sekarang. Constitutional important. Dan yang kedua, sistem satu lagi argumen yang sering sekali dipakai oleh MK, bahwa PT presidential threshold itu menguatkan sistem presidensialisme. Percaya nggak kawan-kawan? Saya nggak percaya. Kenapa? Seperti yang tadi kita bahas waktu awal, apa yang terjadi sekarang? Kalau bukan tawar-menawar politik, kalau bukan tukar-menukar jabatan menteri, yang sebenarnya adalah ciri khas sistem parlementer. Jadi untuk argumen itu juga kita harus bilang dengan kuat, artinya salah MK kalau memaknai bahwa presidential threshold akan menguatkan sistem presidensialisme. Karena pertanyaan kritisnya adalah menguatkan dalam hal apa? Karena nyatanya PT ini akan menguatkan karakter parlementer. Karena kita kan sudah paham ya, kita sistem presidensial, tapi memang ada karakter parlementer. Kenapa? Katanya Mas Jayadi Hanan, yang mengutip Wattage, dia bilang karena kita bercampur dengan sistem multipartai. Nggak apa-apa, dia mencatat banyak negara yang begitu, nggak apa-apa.
dan akan terjadi koalisi-koalisi secara natural. Salah nggak? Nggak salah. Yang salah adalah di sistem kita karena koalisi-koalisi itu tidak terjadi secara natural, tapi didesain oleh ambang batas pencalonan presiden sejak sekarang begini nih, dari 6 bulan sebelum Pilpres. Itu yang salah. Jadi kalau misalnya MK masih ingin berpegangan pada argumen bahwa ini akan menguatkan sistem presidensial, itu salah total. Dan itu yang harus kita bongkar. Dan itu tugasnya Uda Ferry dan Mas Airlangga yang sangat berat untuk nanti membuatkan argumen. Tapi saya kira sebenarnya kita sudah dalam posisi yang kuat. Nah, saya pengen berhenti di situ karena masih ada 2 lagi yang narasumber ya. Tapi saya mau bilang begini, bagi saya apa yang dilakukan oleh kawan-kawan partai buruh adalah tugas untuk membangun peradaban politik. Bagi saya ini bukan soal 20% kayak 1% kayak berapa persen, bukan. Peradaban politik kita nggak akan pernah bisa maju kalau kita terus-menerus dikungkung dengan aturan main politik yang sedemikian rupa bikin gagasan politik nggak pernah bisa tumbuh. Itu yang saya kira kita semua semangat dengan proses judicial review ini. Bukan soal bicara persentase. Memang presidensial threshold itu harusnya nggak ada. Istilah itu mendingan kita hilangkan deh. Ambang batas pencalonan presiden, istilahnya pun kita lenyapkan dari semua peraturan perundang-undangan di negara ini. Kita nggak lagi bicara 0% segala macam, nggak ada. Mesti nggak ada lagi. Dan ini semua dikarenakan salah satu kontributor terbesar dalam politik kartel di negara ini dan juga dalam menyuburkan oligarki memang presidensial threshold ini. Jadi memang harus diberantas. Dan saya kira ini momentum yang paling tepat karena Mahkamah Konstitusi itu sudah makin kelihatan inkonsistensinya. Dari dulu mereka selalu bilang, oh ini adalah yang namanya open legal policy, kebijakan hukum terbuka, terserah pembuat undang-undang katanya. Mau bikin 20% kayak, mau ada atau enggak kayak. Tapi sesungguhnya argumen itu sangat keliru. Karena ini soal yang punya kepentingan konstitusional yang sangat penting sehingga jelas MK harus cawe-cawe. Harus memang dia pengontrol jalannya eksekutif dan legislatif kok. Gitu. Jadi karena mereka sudah mulai kelihatan betul, dari dulu sebenarnya kelihatan ya, tapi sekarang makin kelihatan inkonsistensinya. Salah satunya dengan keluarnya putusan yang memutuskan bahwa pimpinan KPK sekarang bukan lagi 4 tahun masa jabatannya tapi 5 tahun. Argumennya serupa, open legal policy. Maka ini adalah salah satu jalan masuk supaya kita bisa bongkar betul sudah 30 kali permohonan judicial review terhadap pasal presidential threshold ini entah ditolak, entah tidak dapat diterima, tapi tersingkirkan terus. Dan ini saatnya, dan ini adalah sumbangan yang penting sekali untuk membangun peradaban politik di negeri ini. Itu aja, Mas.